Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Putri Ginesti dengan NPM 224 Di sini saya akan menyampaikan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Pentingnya memahami ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik. Ukuran penyebar data tunggal dalam statistik penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data, ukuran penyebaran data, dan membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika ukuran penyebarannya data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika ukuran penyebaran data tersebut cenderung tersebar dari luas di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda, ukurannya berbeda. Ukuran penyebar data dapat digunakan untuk membandingkan data kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita membandingkan tinggi badan dari siswa laki-laki perempuan, maka kita dapat menggunakan ukuran penyebaran data apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai tinggi badan antara kedua kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistik. Rentang-rentang adalah jarak nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai data saja. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil dan pertama. Penyebaran data karena dipengaruhi lebih banyak nilai data. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam simpangan baku. Ukuran penyebaran data paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai. Definisi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal adalah data yang terdiri dari numerik seperti tinggi badan, berat badan. Ujian sebagaimana data kuantitatif adalah data tidak dapat diukur secara numer seperti jenis, warna, mata, sebagainya. Data tunggal ganjil. Data tunggal yang jumlah data ganjilnya untuk mencari median data tunggal ganjil. Cukup urutkan data terkecil, nilai terbesarnya, nilai tengahnya. Data tunggal genap. Jumlah datanya genap. Median data karena nilai tengahnya harus sama. Nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah. Kenapa memahami penyebaran data penting? Memahami penyebaran data memberikan informasi tentang bagaimana data penyebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan memahami karakteristik dan penyebaran data yang membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data terkecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data, maka data cenderung tersebar di luas sekitar tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian siswa laki-laki perempuan, maka kita akan menggunakan penyebaran data untuk perbedaan nilai ujian matematika dan kelompok tersebut. Jenis-jenis ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebar nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data tunggal dapat dibandingkan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran umum digunakan adalah rentang jangkauan kuartil. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebar relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku.
Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis ukuran penyebaran dan tunggal. Rentang adalah jarak nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Jangkauan kuartil, data yang menunjukkan seberapa ratanya. Simpangan baku adalah kuadrat dari ragam. Kesimpulannya, penyebaran data tunggal merupakan ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Pemilihan ukuran penyebaran data tunggal yang tepat tergantung yang dilakukan. Memahami penyebaran data tunggal penting karena dapat memberikan informasi tentang karakteristik data, membandingkan data dari kelompok yang berbeda, membuat keputusan, mengidentifikasi outlier, mengembangkan model prediksi. Membandingkan data kelompok yang berbeda akan perbedaan penyebaran nilai tertingginya antara kedua belah pihak dapat diukur secara numerik atau yang nilai terbesar maupun terkecil. Memahami penyebarannya yang sangat berbeda-beda